Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 3, masih bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Teman-teman, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, hari ini kita masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pembelajaran 4. Teman-teman, yuk kita simak pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa teman-teman, siapkan buku dan alat tulisnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kita masuk di mata pelajaran yang pertama ya, yaitu Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Teman-teman, di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tahap perkembangbiakan ayam. Ada yang masih ingat? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ayam yang sudah dierami menetas dan menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, itu dia perkembangbiakan ayam. Tapi hari ini kita akan mempelajari tentang tahap perkembangbiakan pada kupu-kupu. Siapa nih teman-teman yang suka melihat kupu-kupu? Dan kira-kira bagaimana ya tahap perkembangbiakannya? Yuk kita simak bersama-sama. Perkembangbiakan dan daur hidup kupu-kupu. Daur hidup itu apa sih, Miss? Daur hidup adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa kupu-kupu itu termasuk kelompok serangga? Kira-kira hewan lainnya yang termasuk serangga apa saja ya? Nah, yang termasuk ke golongan serangga ada kumbang, ada lebah, ada lalat, dan ada apa lagi? Ya, ada semut, ada belalang, dan capung. Mereka semua termasuk kelompok serangga. Kemudian, teman-teman, daur hidup kupu-kupu itu disebut juga dengan metamorfosis kupu-kupu. Oke, kita akan belajar di slide selanjutnya ya. Teman-teman, perhatikan gambar di samping ya. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas dan menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, coba teman-teman lihat kupu-kupu dewasanya. Bentuk dan warnanya sangat indah. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bagaimana setelah melihat video pembelajaran tadi? Cukup jelas ya? Nah, sekarang coba teman-teman ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu di buku teman-teman halaman 125. Coba teman-teman kerjakan menggunakan kalimatmu sendiri ya. Teman-teman, sekarang kita coba yuk meniru gerakan sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Coba teman-teman sambil praktikkan ya. Yang pertama, ada posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Itu adalah gerak telur. Kemudian, ada posisi badan merangkak. Itu adalah gerak ulat. Kemudian, ada posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, itu adalah gerak kepompong. Dan yang terakhir, posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergeraklah seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Nah, coba teman-teman praktikkan. Kira-kira gerakan mana yang paling teman-teman sukai? Dan gerakan mana yang menurut teman-teman paling mudah? Kita masuk di mata pelajaran yang kedua, yaitu PPKN. Materi kita hari ini masih pada Pancasila sila kedua. Nah, di sini Miss mempunyai 4 contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Teman-teman perhatikan ya. Yang pertama ada menyayangi teman. Nah, kira-kira teman-teman sudah saling menyayangi belum? Kemudian yang kedua, memberi saran dengan baik kepada teman yang melakukan hal yang keliru. Jadi, kalau ada teman yang berbuat salah, teman-teman berikan saran dengan baik, tidak dengan marah-marah ya. Kemudian yang ketiga, membantu teman dalam kesulitan. Nah, jadi kita harus saling tolong-menolong. Dan yang keempat, tidak membedakan teman. Nah, kita kalau berteman tidak boleh membeda-bedakan. Jadi, kita harus berteman dengan siapapun. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ya, kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu. Kemudian kita sudah menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Dan kita juga sudah belajar tentang pengamalan Pancasila sila kedua. Nah, sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman ya, yaitu mengerjakan halaman 125 dan 128. Oke teman-teman, semangat ya mengerjakan tugasnya. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.